Masih belum terlupa di benak kita begitu selama beberapa tahun Indonesia dan juga beberapa negara seluruh dunia gelap gulita akibat sebuah pandemi, yaitu pandemi yang sama yang sedang kita bahas pada sore hari ini, yaitu virus pernafasan yang pada saat itu kita kenal sebagai COVID-19. Dan pada saat ini kita juga kembali mendengar informasi dari kawasan yang sama juga, tipe-tipe virusnya gejalanya juga mirip juga. Betul. Ketakutan yang sama juga mirip juga yang terjadi. Mungkin boleh komentarnya dari Bang Iqbal dulu, seperti apa? Ya memang ini kasus yang belakangan jadi perhatian ya di pemberitaan kami pun di CNBC Indonesia. Karena memang sebaran virusnya itu memang berawal dari China. Dan kita ingat bahwa COVID-19 waktu itu juga berawal dari Wuhan ya, China. Walaupun memang sudah ada temuan kasus ya di beberapa negara, terutama di Malaysia bahkan di Indonesia. Tapi kita melihat bahwa kasus ini harus diperhatikan dengan seksama. Jadi jangan sampai kita lengah dalam artian, oh ini seperti virus seperti flu biasa. Tapi kita minimal secara mandiri meningkatkan kewaspadaan dari sisi kesehatan. Oke, kalau kita flashback sedikit begitu, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Sefty. Kalau kita mundur ke belakang pada saat COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia, yaitu pada awal tahun 2020, kita kan juga mendengar pernyataan yang sama dari Menteri Kesehatan terkait begitu ya pada saat itu sedang menjabat, yaitu ya tidak usah panik, tidak usah takut begitu. Bahkan ada arahan waktu itu untuk berdoa begitu kan kalau kita tidak salah mengingat. Dan pernyataan yang sama serupa kembali disampaikan bahwa tidak boleh panik. Sebenarnya saya mengerti maksud dari pemerintah adalah tidak boleh panik. Artinya karena sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, dari kasus sebelumnya bahwa kepanikan ini akan membuat efek yang bahkan jauh lebih parah dibandingkan dengan penyakit itu sendiri. Apakah betul seperti itu Mbak Sefty atau seperti apa? Dan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia belajar dari kasus sebelumnya? Pertama-tama kita mau disclaimer dulu, kita memang bukan ahli dari kesehatan, tapi apa yang kita beritakan itu kita observe dari luar, lalu kita konfirmasi dengan banyak tokoh-tokoh kesehatan termasuk Kemenkes dan juga ada dari mantan Direktur WHO. Perlukah panik? Saya setuju dengan Iqbal, sebenarnya tidak perlu panik. Saya setuju juga dengan pemerintah tidak perlu panik. Kenapa? Justru kan kepanikan akan menyebabkan masalah lain sebenarnya kan. Betul. Ya. Tapi yang paling penting adalah kewaspadaan. Kewaspadaan kita karena merujuk data WHO sendiri mengatakan bahwa ke depan akan semakin banyak virus-virus baru yang bermunculan. Nggak cuma masalah HMPV saja kan sekarang. Buktinya ada norovirus yang tiba-tiba muncul. Hari ini H5N1, flu burung di US juga menyebabkan kematian terhadap manusia. Jadi sebenarnya dari situ kewaspadaan kita terhadap virus itu sudah harus mulai dikembangkan. Tidak hanya pemerintah tapi manusianya sendiri. Jadi mengingat ini virusnya memang sedikit mirip dengan COVID gejala-gejalanya, ya mulailah jaga kesehatan, kebersihan, seperti itu. Dan mungkin untuk pemerintah, kita tahu pemerintah itu kan punya budget 217 triliun kalau nggak salah di anggaran APBN 2025. Mulailah itu dimanfaatkan sebaik mungkin, minimalisir hal-hal yang mungkin ada penyelewengan di sana-sini. Lalu kita juga ingat ada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang diketok. Itu juga kan untuk ketangguhan dan sinergi kesehatan Indonesia kan ya. Itu seharusnya bisa meningkatkan alat-alat kesehatan kita, lalu dokter-dokter lebih merata, lalu digitalisasi kesehatan. Itu yang harus ditingkatkan nanti ke depannya.